dilihat dari sudut pandang instrumental, kebijakan publik merupakan suatu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Kebijakan publik sendiri bertujuan yang pertama adalah untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, yang kedua untuk memecahkan masalah di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga bisa untuk memajukan usaha dan melindunginya dari praktek atau kegiatan yang bisa merugikan kegiatan usaha tersebut. Seorang ahli mengatakan, it refers to the process of converting financial, material, technical, and human input into output, good and service. Maksud dari perkataan tersebut yaitu dengan berbagai tujuan dari kebijakan publik yang ada, maka diharapkan kebijakan publik tersebut bisa berjalan dengan lancar. Namun, untuk mewujudkan itu semua diperlukan proses yang kompleks dan panjang, sehingga pada akhirnya akan tercipta kebijakan publik yang dapat mempengaruhi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Realisasi menjadi suatu hal yang penting untuk diwujudkan karena hal itu menghubungkan dua konsep, yaitu pertama konsep sesuatu yang silakan untuk diwujudkan, dan juga yang kedua adalah konsep di mana masyarakat sebagai objek atau sasaran dari dibuatnya kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik bisa disebut sebagai delivery mechanism, yaitu ketika policy output dikonversi menjadi policy input yang akhirnya disampaikan kepada masyarakat sebagai tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan publik tersebut. Pada subbab 3.2 ini menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel dalam implementasi. Para ahli telah membagi variabel ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah variabel tergantung atau dependent variable berupa kinerja implementasi kebijakan yang mana di dalamnya menggambarkan mengenai tingkat pencapaian tujuan-tujuan kebijakan. Yang kedua adalah variabel bebas atau independent variable yang mana berupa berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi dari variabel-variabel tersebut. Namun, variabel independen seringkali tidak berdampak secara langsung karena adanya kompleksitas dari implementasi. Dan sebagai variabel dependen, kinerja implementasi kebijakan eksistensinya telah dijelaskan di berbagai generasi. Namun ternyata ada perbedaan pendapat antara peneliti satu dengan peneliti lainnya karena tidak adanya standar kriteria untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Baik, menyambung penjelasan isu di bagian 3.2 yang telah disampaikan oleh Rita. Jadi, menurut pendapat Wrigley, implementasi bisa dilihat dari dua perspektif. Sebagaimana ia jelaskan, implementation studies have two major policy, compliance and what's happening. Yang artinya adalah implementasi mempelajari dua fokus utama, yaitu kepatuhan dan apa yang sedang terjadi. Perspektif kepatuhan memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang terdapat pada dokumen kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh pengelolaan administrasi dan manajemen. Sedangkan dalam perspektif kedua, tidak hanya melihat dari aspek kepatuhan para implementer, tetapi juga diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan kebijakan dengan munculnya dampak kebijakan. Pencapaian tujuan kebijakan itu tidak cukup hanya dengan mengikuti standar operasional prosedur saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti ketepatan implementasi kebijakan, kecukupan pengeluaran kebijakan, serta kualitas keluaran kebijakan. Cara pandang kedua ini sangat relevan apabila terjadi kegagalan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Gill dan Cook, objek studi implementasi adalah proses atau perilaku para implementer, keluaran kebijakan, hasil kebijakan, dan hubungan antara hasil kebijakan dengan proses bagaimana implementasi dilakukan.
Pada subbab 3.3 menjelaskan tentang kompleksitas proses implementasi. Realitas implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian kebijakan yang panjang dan hasilnya mampu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari kepatuhan implementer, akan tetapi juga dilihat dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Proses implementasi diawali dari adanya kebijakan-kebijakan yang memiliki misi. Misi tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut harus adanya masukan-masukan kebijakan. Masukan-masukan kebijakan itu seperti berupa kebijakan anggaran, misalnya APBN. APBN itu digunakan untuk mendanai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, dan APBD digunakan untuk mendanai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah. Kebijakan itu berupa seperti layanan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti layanan dalam pendidikan, kesehatan, maupun sumber daya air yang bersih. Lalu yang kedua ada subsidi. Subsidi diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat berupa seperti adanya bahan bakar minyak. Lalu yang ketiga ada hibah berupa peralatan yang digunakan untuk mendukung media pendidikan, lalu untuk kesehatan dan sebagainya. Dan selanjutnya ada penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Instrumen kebijakan ini tidak akan sampai kepada masyarakat jika tidak ada realisasi untuk mendistribusikan kegiatan ini kepada kelompok masyarakat tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita bisa melihat apakah kebijakan ini berjalan dengan lancar atau tidak. Struktur hibrid dalam implementasi program dengan format kemitraan diawali dengan kerjasama antar sektor swasta agar mendapatkan apa yang diinginkan itu seperti tujuan kebijakan tersebut. Contohnya sudah ada Trans Jogja yang merupakan bentuk dari implementasi kebijakan dalam sektor transportasi perkotaan. Agar implementasi berjalan dengan lancar, sebelum dilakukan pemberitahuan tentang masukan kebijakan, perlu adanya pemberian informasi kepada kelompok masyarakat. Nah, kenapa diperlukan itu? Karena agar kelompok tersebut tahu apa maksud dari tujuan kebijakan tersebut. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya pemberian informasi kepada kelompok masyarakat itu berupa sosialisasi. Sosialisasi itu bisa dilaksanakan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemberian informasi perlu dilakukan hal-hal yang terkait seperti kita harus menjelaskan apa tujuan dari kebijakan tersebut, apa manfaatnya bagi kelompok masyarakat, terus stakeholder mana saja yang akan terlibat, lalu dan selanjutnya bagaimana mekanisme kebijakan tersebut berjalan. Sosialisasi itu kan sangat penting dalam melaksanakan kebijakan. Nah, tapi pada dasarnya sosialisasi ini digunakan dalam bentuk partisipasi masyarakat yang pasif. Tapi di era demokrasi ini diharapkan sosialisasi dapat membangun keaktifan masyarakat, karena jika dalam pengambilan kebijakan jika dalam mengambil kebijakan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat, maka untuk pencapaian good governance akan lebih mudah dicapai. Tahapan selanjutnya yaitu delivery
activities, yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran. Tujuannya agar policy output sampai kepada kelompok sasaran sehingga kebijakan tersebut menimbulkan policy effect, yaitu dampak yang dirasakan oleh kelompok masyarakat terhadap suatu kebijakan yang telah ditentukan. Bantuan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang dan menurut para ahli itu merupakan suatu hasil kebijakan, dan hasil kebijakan tersebut perlu kita lakukan perbandingan terhadap tujuan kebijakan sebelumnya yang telah dibuat. Nah, jika hasil kebijakan dapat menyeimbangi atau mewujudkan tujuan kebijakan, maka kinerja implementasi kebijakan tersebut dapat dikatakan tinggi atau sukses. Pada bagian 3.4 mengenai keterlibatan publik, di sini dijelaskan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak dilakukan dalam rangka. Implementasi yang terjadi dalam suatu wilayah memiliki berbagai faktor, yaitu kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan demografis. Nah, di antara faktor-faktor tersebut, yang faktor politiklah yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan. Interaksi aktor-aktor baik dari kalangan pemerintah maupun pemerintah akan menimbulkan adanya dinamika politik yang menyertai proses implementasi. Kebijakan publik akan menimbulkan adanya tindakan pemerintah atau governmental action yang didukung oleh dua hal, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan juga nilai-nilai yang ingin dicapai. Interaksi dalam proses implementasi dengan lingkungannya menghasilkan 4 tipologi implementasi, yaitu cooperation atau kerjasama, kemudian conformity atau dukungan, counter action atau tindakan tandingan, dan juga detachment pemutusan hubungan. Studi implementasi tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai demokrasi. Dalam pembuatan kebijakan publik dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi akan menciptakan suasana yang kondusif dalam keberhasilan implementasi tersebut. Maka dari itu diperlukan peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik tersebut. Karena yang pertama, masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang tujuan program sekaligus memberikan input. Yang kedua, masyarakat memahami akan keuntungan program sekaligus dapat melakukan identifikasi. Yang ketiga, masyarakat mengenali tentang mekanisme implementasi program dengan lebih baik. Dan yang terakhir, ketika masyarakat mengetahui mekanismenya, maka masyarakat bisa terlibat dalam kontrol. Dalam proses pengimplementasian kebijakan tidak selamanya berjalan lancar. Mengingat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut banyak melibatkan variabel yang menyebabkan terjadinya kesalahan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Edward, ada 4 faktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, kedua yaitu sumber daya, ketiga disposisi, dan yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Permasalahan dalam implementasi kebijakan sering terjadi di negara berkembang, seperti contohnya di Liberia. Permasalahan yang terjadi sering disebabkan oleh satu, kurangnya dukungan dari penduduk dari negara tersebut. Kedua, rendahnya SDM yang berada di negara tersebut. Ketiga, terjadinya praktik korupsi, dan yang terakhir yaitu dalam pengambilan kebijakan tidak memperhatikan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan publik ada beberapa faktor yang mengaruhi keberhasilan dari terlaksananya kebijakan tersebut. Salah satunya itu kualitas kebijakan yang baik, di mana dalam proses pengambilan kebijakan melibatkan masyarakat dan melibatkan organisasi-organisasi tertentu. Kedua yaitu
kecukupan input dalam kebijakan. Dalam hal ini menyangkut dana atau anggaran yang diberikan dalam proses penyuksesan kegiatan ataupun pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga yaitu ketepatan instrumen yang digunakan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Yang keempat, kepastian implementer, dalam hal ini organisasi, habis itu SDM, selanjutnya yaitu pendukung-pendukung lainnya. Kelima yaitu karakteristik dan kelompok pendukung. Keenam yaitu kondisi geografis, sosial ekonomi, dan politik dalam suatu wilayah. Setelah itu, langkah yang ditempuh untuk mengatasi dari kegagalan pengimplementasian kebijakan tersebut. Menurut Gogin, ada 4 yang bisa kita tempuh. Yang satu itu menyimpangkan kebijakan, di mana perubahan terjadi ataupun pembatalan dari kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu penundaan, di mana penundaan kebijakan dilaksanakan tanpa mengubah dari kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu penundaan strategis, di mana penundaan yang dilakukan bertujuan untuk mengubah isi dari kebijakan tersebut. Terakhir yaitu taat terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Untuk gagalnya implementasi kebijakan pada kasus penyaluran anggaran kepada desa Lorulun, pemberian bantuan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan juga kapasitas ekonomi masyarakat desa. Dalam hal ini tidak berjalan efektif. Pada praktiknya, kegiatan koordinasi dan sosialisasi di tingkat kabupaten sudah berjalan dan juga kecamatan. Dalam hal ini telah dilakukan tim pembina kabupaten dan juga tim pembina pengendalian kecamatan antara desa. Namun desa dituju untuk melakukan pendanaan atau alokasi anggaran kepada desa tersebut tidak melibatkan aparat desa atau dalam masyarakat untuk mengikutsertakan dalam pembinaan atau pendanaan tersebut, sehingga terjadi penyelewengan dan tidak efektif sehingga menyebabkan korupsi. Dalam hal ini terlihat terjadinya kegagalan dengan pengimplementasian sehingga kurangnya kebijakan dan mengakibatkan terjadi hubungan komunikasinya tidak ada dan hubungan masyarakat tidak ada dan kurangnya monitoring kepada masyarakat sehingga terjadinya tindakan korupsi di desa tersebut. Kita akan masuk pada poin 3.6 mengenai faktor-faktor yang bekerja dalam proses implementasi. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh 4 ahli dengan isi yang berbeda. Yang pertama dikemukakan oleh George pada tahun 1990. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses implementasi yang dikemukakan oleh George. Yang pertama, isi kebijakan, yang kedua konten kebijakan, yang ketiga reputasi aktor. Yang kedua dikemukakan oleh Iskandar pada tahun 2005 yang digunakan dalam melihat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua responsibilitas, yang ketiga orientasi terhadap pelayanan. Selanjutnya, pendapat mengenai faktor yang mempengaruhi dalam kinerja implementasi dikemukakan oleh Rondenelis dan Schema. Beliau berpendapat bahwa dalam mengidentifikasi kinerja pelayanan setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan juga karakter institusi implementer. Kemudian, pendapat lain dari Dwianto dan kawan-kawan bahwa dalam penilaian pelayanan publik ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu
kewenangan diskresi, orientasi terhadap perubahan, budaya paternalisme, sistem intensif, etika pelayanan, dan semangat kerjasama. Proses implementasi seperti faktor, kewenangan, dan kebijakan dalam perspektif instrumental merupakan suatu tujuan yang digunakan pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai publikasme